Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nur dengan NIM 18010084. Di sini saya akan mempresentasikan tugas semester pendek Teknik Pemboran 2, di mana materi yang diujikan sekarang adalah fungsi lumpur pemboran. Pengertian dari lumpur pemboran sendiri adalah suatu fluida yang bersirkulasi dalam pemboran putar yang mempunyai berbagai fungsi yang diperlukan dalam operasi pemboran. Tujuan utama dalam penggunaan lumpur pemboran adalah dalam operasi pemboran yang sedang dilaksanakan tidak mengalami gangguan. Jadi salah satu fungsinya itu agar tidak mengalami gangguan saat drill string itu menembus formasi. Jadi lumpur pemboran sendiri mempunyai fungsi, diantaranya kita punya 10 fungsi di lumpur pemboran. Yang pertama adalah mengangkat cutting ke permukaan. Ketika drill string masuk ke dalam ke bawah permukaan atau menembus formasi dari anulus dan anulus ke bit ke bawah, ketika bit menggerus kan otomatis batuan formasi itu akan pecah atau runtuh karena tergerus oleh bit. Jadi fungsi dari lumpur pemboran adalah mengangkat cutting ke permukaan. Jadi batuan-batuan serpi itu akan terangkat ke atas sembari sirkulasi dengan, jadi kekuatan apa ya? Jadi fungsi lumpur pemboran untuk mengangkat cutting ke atas gitu. Jadi lumpur diinjeksikan masuk dan keluar melalui anulus dan mengangkat cutting atau serpihan dari formasi yang digerus oleh bit itu terangkat ke atas. Nah, yang kedua adalah mendinginkan dan melumasi bit dan drill string, di mana lumpur pemboran itu sendiri kan apabila bit atau drill string masuk ke dan menggerus formasi itu kan perputarannya cepat, dan apabila bergesekan langsung dengan batuan itu akan menyebabkan panas. Nah, fungsi lumpur pemboran untuk mendinginkan dan melumasi bit itu seperti itu. Jadi sebagai cairan atau pelumas untuk lebih lebih lancar untuk masuk ke dan menembus ke lubang bor gitu. Jadi si bit ini tidak terlalu panas apabila bergesekan langsung dengan si formasi. Dan yang ketiga adalah membentuk mud cake pada dinding lubang bor. Dan membentuk mud cake dengan dinding lubang bor itu bertujuan untuk memastikan formasi yang digerus oleh bit dan drill string itu tidak runtuh ke dalam. Nah, fungsi dari mud cake sendiri kan menahan dinding bor ini, jadi pembatas antara dinding bor dengan lubang sumur gitu. Jadi kemampuan lumpur untuk menempel di dinding bor sebagai sekat antara lubang bor dan dinding bor itu, dinding formasi itu adalah mud cake. Jadi nah, ada dua problem yang sering masuk ke lumpur masuk ke formasi. Yang pertama adalah sifat colloid drilling mud dengan bentonite. Jadi apabila lumpur pemboran itu masuk ke formasi, kita bisa melakukan atau menginjeksikan bentonite agar berat jenisnya itu bertambah karena ada sifat colloid di drilling mud ini. Yang kedua adalah memperbaiki zat kimia untuk memperbaiki distribusi lumpur. Jadi distribusi lumpur dari atas ke bawah dan injeksikan dan dikeluarkan oleh anulus itu bisa lancar distribusi lumpurnya. Contohnya di sini ada CMC dan SIPAN ataupun stretch. Nah, yang keempat adalah mengontrol tekanan formasi. Fungsi lumpur pemboran sendiri ada mengontrol tekanan formasi. Jadi mud engineer itu menahan atau mengontrol tekanan lubang bor ini lebih besar daripada tekanan di formasi. Jadi untuk tidak runtuhnya formasi itu ke dalam lubang bor. Nah, apabila tekanan formasinya ini lebih kecil daripada tekanan formasi, itu
lubang bor itu bisa runtuh ke dalam formasi ini bisa runtuh ke dalam lubang bor dan menyebabkan kick. Nah, kalau kick dan blowout itu kan uh, akibatnya kan drill pipe-nya kan stuck di sini karena lumpur pemborannya tidak bisa menahan beban dari si formasi ini. Jadi kerja dari mat engineer itu untuk mengontrol tekanan hidrostatik yang ada di dalam lubang bor ini harus lebih besar dibanding tekanan formasi yang tekanan formasi yang dibor. Jadi eh, persamaan untuk tekanan statistika lumpur yaitu IM 0,052 DMD dan tekanan dinamisnya adalah P sama dengan pH plus P loss. Yang kelima adalah memberikan suspensi pada cutting saat sirkulasi. Yang dimaksud memberikan suspensi pada cutting saat sirkulasi adalah memberikan daya angkat atau daya suspens ke cutting untuk terangkat ke atas. Kan di sini kan menggerus formasi. Nah, formasi menggerus batuan formasi. Jadi apabila digerus oleh bit batuan formasi itu akan menjadi serpi-serpi runtuhan. Nah, fungsi dari lumpur pemboran memberikan suspensi pada cutting saat sirkulasi ini maksudnya adalah mengangkat serbuk-serbuk bor, serbuk-serbuk cutting yang digerus oleh bit ini, yang ditekan oleh drill string ini untuk terangkat ke atas karena fungsi lumpur pemboran sendiri mempunyai suspensi. Nah, yang keenam adalah memberikan buoyancy effect. Buoyancy effect atau gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam pada sebuah kolom fluida. Tekanan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman sebagai hasil dari akumulasi berat air di atasnya. Jadi apabila kita membor suatu sumur itu kan semakin dalam kita ngebor itu tekanannya semakin besar. Nah, jadi fungsi dari lumpur pemboran sendiri memberikan gaya buoyancy effect atau gaya apung pada drill string itu seperti ini. Jadi dengan bertambahnya kedalaman sebagai hasil dari akumulasi. Jadi menjaga drill string itu tidak goyang atau gimana karena semakin dalam kan semakin susah gitu, semakin ya sama aja kayak sedotan. Jadi misalkan sedotan di sambung-sambung kan semakin lembek, semakin lentur gitu. Nah, yang ketujuh adalah media logging. Media logging di sini yang biasa kita ketahui adalah untuk mengetahui apa saja batuan formasi yang ada di dalam sumur yang kita bor ini. Nah, contohnya ini parameter-parameternya. Jadi yang disebutnya media logging adalah wireline logging. Nah, dari kegiatan logging ini kita mendapatkan hasil yang bernama master log. Logging yang di sini kita bisa mengetahui sekian feet batuan formasinya apa saja, batuan formasi apa saja. Jadi kegiatan perekaman yang dilakukan oleh engineer logging yang mengetahui bagian-bagian yang ada di batuan formasi. Dan yang kedelapan adalah menunjang berat dari drill string dan casing. Nah, bisa kita ibaratkan biru-biru yang ada di sini adalah lumpur pemboran. Jadi lumpur pemboran sendiri bisa menunjang berat dari drill string dan casing selama masa proses pemboran karena drill string ini kan berat teman-teman. Jadi apabila menembus lubang bor dan semakin panjang dan semakin dalam itu kan tekanannya semakin besar juga. Jadi fungsi dari lumpur pemboran itu menahan antara casing dan drill string itu agar tidak goyang atau tidak bengkok atau bagaimana. Yang ke-9 adalah menghantarkan gaya hidrolik ke bit. Nah, gaya hidrolik sendiri kan yang sama-sama kita ketahui adalah suatu sistem mesin yang memanfaatkan zat cair, umumnya seperti tenaga penggerak. Jadi fluida yang dimaksud sebagai penerus gaya untuk diubah menjadi tenaga itu
prinsip dasarnya dari sebuah hidrolik itu zat cair yang mendapat tekanan yang tekanan tersebut akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambahnya berkurangnya kekuatan. Jadi apa ya, semakin drill apa ya bit ini masuk apa menggerus lubang bor kan, jadi tekanannya dari kanan, dari kiri, dari bawah itu kan ada semua. Jadi lumpur pemboran ini bisa menghantarkan gaya hidrolik ke bit. Nah, dan yang terakhir adalah menjaga hambatan korosi. Jenis jenis dari drill string sendiri kan besi ya teman-teman. Jadi besi ini kan mudah sekali terkena korosi atau pengkaratan. Jenis korosi besi paling umumnya terjadi ketika tekanan oksigen dan adanya air sehingga menciptakan besi merah yang biasa disebut karat. Karat juga dapat mempengaruhi paduan besi seperti baja. Nah, kan drill string yang dipakai juga biasanya terbuat dari baja. Karat besi juga dapat terjadi ketika besi bereaksi dengan kloroid di lingkungan yang kekurangan oksigen. Nah, kan semakin dalam kita mengebor kan kandungan oksigen yang ada di dalam kan semakin kecil. Sedangkan karat karat hijau biasanya merupakan jenis korosi lain, dapat terbentuk langsung dari besi logam atau besi hidroksida. Jadi kita nggak tahu di dalam lubang bor itu kandungan airnya itu air asam atau gimana. Jadi fungsi dari lumpur pemboran mencegah hambatan korosi itu agar nilai pH yang ada uh, di dalam lubang bor itu tetap terjaga agar tidak mencegah korosi di drill string itu sendiri. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.